Halo Jebol Mania, kembali lagi bersama kami di Cerita Bola. Hasil lengkap dan klasmen sementara BRI Liga 1 2022-2023. Sebanyak 3 pertandingan tersaji pada pekan kedua BRI Liga 1 2022-2023 Minggu 31 Juli 2022. Salah satu diantaranya adalah Persija Jakarta melawan Persis Solo. Persija memimpin 2-0 pada babak pertama. Kemenangan dibuka oleh gol Hanno Behrens pada menit ke-14 dan pemain muda Frankie Deaner Misa di menit ke-44. Persis Solo yang juga didukung ribuan suporternya mencoba untuk bangkit. Asa untuk setidaknya mencuri 1 poin terlihat ketika Samsul Arif mencetak gol di menit ke-48. Hasil positif juga didapat Persikabo 1973 bertandang ke Indomilk Arena, markas Dewa United. Tim asuhan Jajang Nurjaman itu berhasil menang 3-1. Dimas Derajat, striker timnas Indonesia, jadi pahlawan kemenangan berkat 2 golnya. 1 gol Persikabo lainnya dilesakkan oleh Yandi Munawar di menit ke-90. Lucas Ramos mampu memperkecil kekalahan Dewa United berkat golnya semenit berselang. Sedangkan Bayangkara FC hingga kini belum terkalahkan, namun mereka hanya sanggup mengemas 2 poin hasil dari 2 kali imbang. Kali ini Persik Kediri yang menahan laju Anderson Sales di Stadion Brawijaya. Menariknya, Yosef Ejezari yang notabene mantan striker Persik lah yang membuyarkan kemenangan tuan rumah. 1 poin dari 2 laga membuat Persik untuk sementara berada di posisi 16 klasmen BRI Liga 1 2022-2023. Sementara Bayangkara di tangga ke-12. Timnas Indonesia U16 tekuk Filipina di AFF U16 2022. Timnas Indonesia U16 mengawali perjuangan di grup A Piala AFF U16 2022 dengan hasil positif. Bermain di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Minggu 31 Juli 2022, tim besutan Bima Sakti itu mengalahkan Filipina 2 gol tanpa balas. Striker Arhan Kaka jadi aktor kemenangan Timnas Indonesia U16. Aksi pertamanya dipotong pemain lawan sehingga jadi gol bunuh diri. Sedangkan 1 gol tambahan dicetak lewat sontekan di menit ke-37. Kemenangan ini membuat Timnas Indonesia U16 bersaing dengan Vietnam di grup A. Keduanya sama-sama menang di laga pertama. Pada laga lainnya di Piala AFF U16 2022, Vietnam menang telak 5-1 atas Singapura. Timnas Indonesia U16 untuk sementara duduk di posisi kedua grup A. Meski menang, secara permainan Timnas Indonesia U16 belum rapi. Mereka sering buru-buru melakukan serangan, sehingga akurasi umpannya tidak terukur. Itu membuat Timnas Indonesia U16 sering kehilangan bola akibat kesalahan sendiri. Untungnya Filipina U16 juga kesulitan membangun serangan. Maklum, secara kualitas mereka tidak lebih baik. Selain itu, Timnas U16 juga masih sering membuang-buang peluang yang seharusnya bisa berbuah gol. Vietnam keluhkan kualitas lapangan Stadion Sultan Agung. Vietnam mengeluh soal kualitas lapangan Stadion Sultan Agung Bantul yang digunakan sebagai arena bertanding di Piala AFF U16 2022. Keluhan itu disampaikan dalam situs Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF. Vietnam sudah berlaga di stadion yang menjadi kandang Persiba Bantul itu pada Minggu 31 Juli 2022 sore waktu Indonesia Barat. Mereka mengalahkan Singapura dengan skor telak 5-1 dalam laga pertama mereka di Piala AFF U16 2022 itu. Sebelum pertandingan, pelatih Nguyen Quoc Tuan mengirimkan 2 asistennya untuk memeriksa lapangan di Stadion Sultan Agung. Menurut laporan para asisten, lapangan di Stadion Sultan Agung dinilai tidak layak untuk menggelar pertandingan internasional. Selain itu, karena jenis rumput berbeda, ada area permukaannya keras tapi ada pula yang lunak. Banyak permukaan bergelombang dan kasar. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan menanggapi keluhan yang datang dari Federasi Sepak Bola Vietnam. Pria yang kerap disapa Iwan Bule itu merasa Vietnam terlalu banyak mengeluh. Iwan Bule kemudian mengungkit kembali apa yang dialami Timnas Indonesia U23 pada SEA Games 2021 di Vietnam belum lama ini. Saat itu, tim asuhan Sintayong memang mendapatkan lapangan latihan yang kurang baik. Asnawi Mangkualam makin gacor dan cetak gol lagi. Ansan Greeners FC berhasil meraih kemenangan telak 3-0 atas Jungnam Dragons FC pada laga lanjutan K-League 2 2022 Minggu 31 Juli 2022. Ada peran Asnawi Mangkualam dalam kemenangan timnya tersebut. Pada pertandingan yang digelar di Ansan Wall Stadium, Asnawi Mangkualam diberi kepercayaan bermain sebagai starter. Bek Timnas Indonesia itu diplot sebagai bek kanan dan bermain penuh. Kepercayaan yang diberikan Jong Hyun Im tak disia-siakan Asnawi Mangkualam. Pada menit ke-59, Asnawi mencetak gol setelah berhasil mengecoh pemain belakang Jungnam Dragons FC dengan tembakan kaki kanannya. Gol Asnawi Mangkualam menjadi titik kebangkitan Ansan Greeners FC. Setelah itu Ansan Greeners FC mencetak 2 gol lagi melalui Thiago Henrique pada menit ke-68 dan 72. Ansan Greeners FC berhasil mempertahankan keunggulan dan menang 3-0. Gol tersebut menjadi yang kedua dicetak Asnawi Mangkualam bersama Ansan Greeners FC di K-League
2022. Asnawi sebelumnya juga mencetak gol saat membantu Ansan Greeners FC mengalahkan Gimpo Citizens dengan skor 3-1. Pemain Persija cuma kuat main gegen pressing sebabak. Persija Jakarta meraih kemenangan 2-1 atas Persis Solo pada laga kedua BRI Liga 1 2022-2023 di Stadion Patriot Bekasi, Minggu 31 Juli 2022. Hanya saja torehan hasil positif itu tak membuat arsitek Macan Kemayoran Thomas Doll puas. Strategi ala-ala gegen pressing yang diperagakan Rico Simanjuntak dan kawan-kawan masih jauh di bawah ekspektasinya. Persija memeragakan permainan dengan determinasi tinggi pada 45 menit pertama laga. 2 gol tim ibu kota lahir di babak ini. Hanya saja begitu memasuki paruh kedua, pertandingan performa Persija melorot tajam. Jatinya strategi permainan Thomas Doll yang mirip-mirip dengan koleganya asal Jerman Jurgen Klopp sangat enak untuk ditonton. Para pemain Persija terus bergerak. Mereka selalu memberi tekanan kepada kubu lawan, baik pada saat menyerang atau bertahan. Anak-anak Persis tidak dikasih nafas untuk memegang bola. Selalu ada pemain Persija melakukan pressing. Strategi gegen pressing beberapa tahun belakangan sedang populer di Jerman, atraktif dan memberi dampak nyata pada tim-tim yang memainkannya. Oknum supporter Persikmania mengaku pergoki pacar selingkuh lewat live streaming. Di tengah sengitnya laga Persik Kediri kontra Bayangkara FC pada pekan kedua BRI Liga 1 2022-2023, terselip kabar menggelitik. Saat menyaksikan duel lewat live streaming, seorang pria mengklaim memergoki pacarnya berselingkuh dalam laga yang berlangsung di Stadion Brawijaya, Minggu 31 Juli 2022 sore waktu Indonesia Barat. Pemilik akun bernama Fernan menceritakan bahwa kamera menangkap sebuah momen di mana pacarnya sedang bersama pria lain yang tak ia kenal. Kejadian itu berlangsung pada menit ke-78 babak kedua. Fernan berterima kasih kepada video karena menurut klaimnya di grup Persikmania ia memergoki sang pacar sedang bersama pria lain. Dalam narasinya, ia menyebut kalau pacarnya izin menggarap tugas kuliah. Belakangan muncul bantahan dari seseorang yang mengaku saudara pasangan tersebut. Ia menjelaskan bahwa pria dan wanita itu memang benar-benar sepasang kekasih dan bahwa informasi yang disebarkan oleh oknum tak bertanggung jawab itu tidaklah benar. Tolong konfirmasi, ini timbulnya fitnah. Ini teman saya merasa tidak kenal dengan yang upload dan perempuannya menangis terus, mohon bantuannya. Bunyi klaim pengguna Instagram via @gilabola_ina. Lelaki dalam foto itu benar kekasihnya dan mereka berdua saudara saya, katanya lagi.